Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul tertanam di baitnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan bagian di mana Allah menetapkan orang-orang yang dibenarkannya supaya dia bisa tertanam di baitnya. Dan kita mau lihat kalau orang yang tertanam di baitnya itu dia akan mengalami beberapa hal. Tapi saya mau bahas dulu tertanam di baitnya. Kata tertanam di baitnya adalah dia bukan saja tinggal di baitnya, tapi dia tertancap, lalu dia berakar kuat di bait Tuhan. Orang-orang yang dibenarkan Allah yang tertanam di bait Allah, itu adalah orang-orang yang tertanam di tempat kediaman Tuhan. Orang-orang yang tertanam di dalam hadiratnya. Jadi kalau orang-orang yang tertanam di bait Allah, di dalam hadirat Tuhan, itu mereka sulit dicabut, mereka sulit digoyahkan oleh tantangan apapun. Mengapa? Karena Alkitab berkata orang-orang yang tertanam di bait Allah, tertanam di tempat kediaman Tuhan, tertanam di hadiratnya, ada 5 hal yang mereka alami sesuai di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yang pertama, mereka pasti bertumbuh. Jadi ketika saudara dan saya tertanam di dalam hadiratnya, tertanam di baitnya Tuhan, tertanam di tempat di mana Tuhan ada, di tempat kediaman Tuhan, Tuhan akan membuat saudara dan saya bertumbuh. Bertumbuh di dalam segala kebaikannya. Yang kedua, saudara dan saya bukan bertumbuh. Jadi kalau ditanam kita enggak hanya sedikit saja, tapi kita akan bertunas, akan menghasilkan hal-hal baik. Ketika kita tertanam di bait Allah, kita bertumbuh dalam kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan itu akan bertunas melalui kehidupan saudara dan saya selama kita tertanam di baitnya, tertanam di hadiratnya. Dan bukan itu saja, kita juga akan berbuah, akan menghasilkan buah di mana kita bisa berdampak bagi orang lain. Apa yang kita hasilkan di dalam hadirat Allah, segala kebaikannya, segala kemurahannya, segala anugerahnya, segala pertolongannya, kita juga bisa membuat orang lain menikmati apa yang kita dapatkan di dalam hadiratnya, di tempat kediamannya. Yang keempat, Alkitab berkata bahwa orang yang tertanam di bait Allah, mereka berbuah di masa tua, tapi mereka tetap segar. Kata segar ini adalah mereka tidak pernah mengalami kelayuan rohani. Mereka akan memiliki kerohanian yang segar. Orang-orang yang tertanam di bait Allah, mereka memiliki rohani yang segar, yang punya semangat untuk memberikan dampak bagi orang-orang yang layu, orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang putus asa. Dan yang terakhir, orang-orang yang tertanam di baitnya, di hadiratnya, dan di tempat kediaman Tuhan, mereka akan mengalami kelimpahan. Di situ dibilang, dan buahnya dan kemudian menjadi gemuk. Kata gemuk itu bicara tentang sesuatu yang berlimpah. Ada berkat yang berlimpah sudah disediakan bagi orang-orang yang tertanam di baitnya, tertanam di dalam hadiratnya, yang tertanam di tempat kediamannya. Mengapa kita mengalami itu?
Karena di dalam hadiratnya kita akan menemukan segala itu. Kita akan menemukan bagaimana kita bisa hidup, kita bisa bertunas, kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah, roh kita bisa bertumbuh, berbuah, bertunas, dan tetap segar. Dan kita akan mengalami kelimpahan Tuhan. Ingat, Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7, 4, 5, 6, 7, orang yang tertancap pada pokok anggur, ranting yang tertancap pada pokok anggur, dia akan berbuah banyak. Dan apa saja yang dimintanya pasti diberi. Kelimpahan. Ketika saudara dan saya tertancap di baitnya, di tempat kediamannya, di hadiratnya, maka dia akan membuat saudara dan saya hidup di dalam kelimpahan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tertanam di baitnya, di hadiratnya. Amin.